Baik, di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 3. Jadi permasalahan yang kami ambil itu adalah penyakit hati berlemak non-alkohol, di mana jurnal yang saya ambil itu dari ScienceDirect dengan judul penyakit hati berlemak non-alkohol pedoman pasien. Jadi penyakit hati berlemak ini biasanya disingkat dengan NAFLD, yang merupakan penyakit hati berlemak dan akronimnya adalah penyakit hati berlemak non-alkohol. Ini merupakan kondisi di mana terlalu banyak lemak yang disimpan di sel-sel hati. Eee, Seperti yang kita tahu hati itu adalah organ utama yang terlibat dalam pengaturan energi. Namun yang seharusnya tidak dilakukan oleh hati, itu menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak. Hati yang menyimpan sejumlah energi, yaitu sejumlah karbohidrat dalam bentuk glikogen, tetapi bukan lemak. Pada menyimpan kelebihan energi sebagai lemak adalah peran dari jaringan lemak tubuh kita, yaitu jaringan adiposa. Hati manusia yang sehat itu mengandung sedikit atau tidak ada tetesan lemak. Jika ada tetesan lemak di lebih dari 5% sel hati, ini dianggap abnormal atau patologis. Pada orang dengan NAFLD, itu lebih dari 5% sel hati mengandung tetesan lemak ini. Penumpukan lemak di hati ini adalah konteks penyakit yang disebut NAFLD ini. Dalam banyak kasus disebabkan oleh kombinasi antara mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan tubuh dan menjalani gaya hidup yang lebih banyak duduk atau tidak aktif. Adapun mekanisme adapun mekanisme, penumpukan adapun mekanisme lemak pada hati ini, yaitu lemak yang berada di dalam rongga perut dan berhubungan erat dengan usus dan hati itu disebut dengan lemak intraabdominal atau lemak visceral. Lemak intraabdominal ini lebih aktif dalam hal proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Jaringan lemak intraabdominal ini juga aktif dalam produksi sinyal yang membantu tubuh mengatur metabolisme energinya. Jadi lemak ini bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi juga pengaturan aktif penanganan energi tubuh kita. Ketika jaringan lemak ini kewalahan dan sel-sel lemak ini menjadi sangat bengkak, jaringan lemak akan meradang karena tidak ada cukup pasokan darah, karena tidak ada cukup oksigen dalam sel-sel lemak yang terlalu bengkak ini. Hal ini menyebabkan kerusakan dan disfungsi jaringan lemak. Jaringan lemak yang meradang ini akan melepaskan zat-zat berbahaya ke dalam darah yang kemudian dapat merusak hati. Lemak sukutan kurang reaktif. Lemak ini menyimpan cadangan energi kita yang penting untuk melindungi kita dari konsekuensi merusak dari kelebihan kalori. Namun ada batas untuk kapasitas penyimpanan itu juga. Jika kelebihan kalori melebihi kapasitas penyimpanan ini, lemak akan perlu dipindahkan ke tempat yang lain. Ada tambahan dari materi pemikir Zafira. Jurnal yang diambilnya yaitu Community Development Journal dengan judul Screening dan Edukasi Dislipidemia serta Perlemakan Hati pada Komunitas Lanjut Usia, di mana di sini dijelaskan beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat perlemakan hati, yaitu meliputi hepatitis alkoholik atau NAS. Kemudian ada sirosis, kegagalan hati, kanker hati, gangguan metabolik, gangguan pembuluh darah, komplikasi ekstrahepatik.